Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas besar di mata kuliah Metode Analisis Perencanaan Desa dengan judul dari laporan kami yaitu Analisis Perencanaan Desa dengan Studi Kasus Desa Ambulu Kabupaten Jember. Pembuatan laporan ini disusun oleh mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember Angkatan 2021 kelas A. Latar belakang. Desa Ambulu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ambulu dengan luas area 5,02 km persegi. Desa ini memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi unggulan dalam pengembangan desa ke depannya. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan untuk mengintegrasi setiap potensi yang dimiliki oleh Desa Ambulu agar menjadi lebih berkembang secara spesifik dan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, pelestarian alam, budaya, dan juga sosial masyarakat desa. Perencanaan desa berfungsi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan desa ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh desa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang menjadi bahasan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana kondisi masyarakat Desa Ambulu jika ditinjau menggunakan metode analisis fisik pedesaan. Dan yang kedua, bagaimana kondisi masyarakat Desa Ambulu jika ditinjau menggunakan metode analisis non-fisik pedesaan. Selanjutnya adalah tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami kondisi masyarakat Desa Ambulu berdasarkan metode analisis fisik pedesaan, dan yang kedua, mengetahui dan memahami kondisi masyarakat Desa Ambulu berdasarkan metode analisis non-fisik pedesaan. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa diartikan sebagai a group of houses or shops in a country area smaller than a town, yang artinya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten. Paul Halandis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri, yakni masyarakatnya mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar ribuan jiwa, adanya pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan, serta profesi paling umum adalah profesi yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam, seperti profesi di bidang agraris atau pertanian. Sedangkan profesi yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 mengartikan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sendiri memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yakni 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Serta yang keempat adalah urusan pemerintahan lainnya ada yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kepala desa. Pembangunan desa adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Proses ini melibatkan berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat,
pengelolaan sumber daya alam, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Sojogyo dan Sugojo, pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat pokok-pokok rumusan dalam pembangunan desa, yaitu prinsip-prinsip pembangunan desa. Yang kedua, pokok kebijaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, sasaran pembangunan desa. Dan yang keempat, objek dan subjek pembangunan. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan pendapatan asli desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 213 Ayat 1 dinyatakan bahwa BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa meliputi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha. Dan juga yang keempat, adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang masih dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian desa Ambulu ini yaitu menggunakan jenis deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian dengan penggambaran suatu masalah yang diteliti secara menyeluruh berdasarkan sampel penelitian lalu dideskripsikan secara terperinci. Tahapan yang dilakukan pada jenis penelitian ini yaitu pertama, pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan. Kedua yaitu dengan reduksi dan klasifikasi data melalui wawancara dan observasi langsung, lalu selanjutnya diolah lalu ditampilkan dalam bentuk deskriptif secara jelas dan terperinci. Selanjutnya yaitu sumber data analisis fisik. Analisis fisik merupakan kondisi yang terlihat pada suatu wilayah yang umumnya memiliki bentuk yang dapat dibedakan. Jenis kondisi fisik ini memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda. Kondisi fisik wilayah merupakan salah satu unsur pembentuk wilayah, sehingga dengan mengetahui kondisi fisik di suatu wilayah dapat memberikan pengaruh pada suatu perencanaan yang sedang dilakukan. Jika struktur wilayah dapat diketahui, maka arah perkembangan wilayah di masa depan dapat diprediksi sesuai dengan kondisi fisiknya masa ini. Adapun sumber data analisis fisik terdiri dari yang pertama populasi. Data mengenai populasi diperoleh melalui data Badan Pusat Statistik. Yang kedua yaitu pola permukiman desa. Pada analisis ini dilakukan survei primer untuk mengetahui pola permukiman pada suatu desa. Yang ketiga yaitu pola linkage. Pada analisis ini dilakukan survei primer untuk mengetahui pola linkage pada wilayah penelitian. Yang keempat yaitu pelayanan. Penelitian berupa data primer dan data sekunder. Dari primer diperoleh dari survei lapangan, sedangkan untuk sekunder diperoleh dari dokumen Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yaitu batasan fisik. Pada analisis ini dilakukan survei primer untuk mengetahui kondisi batas fisik pada wilayah penelitian. Yang keenam yaitu kondisi lingkungan. Data mengenai kondisi lingkungan didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Yang ketujuh yaitu analisis guna lahan. Data yang digunakan pada penelitian berupa data primer yang diperoleh dari survei untuk mengamati jenis penggunaan lahan pada wilayah penelitian. Dan yang terakhir yaitu aktivitas ekonomi utama. Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh dari survei lapangan, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dokumen Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yaitu sumber data analisis non-fisik. Analisis non-fisik merupakan kondisi yang terdapat pada suatu kota atau wilayah, bukan dilihat dari kenampakan secara real atau visual, namun secara ekonomi dan sosial. Analisis non-fisik juga memiliki peran penting dalam karakteristik suatu kota atau wilayah. Perencanaan kota atau wilayah yang baik adalah perencanaan yang sesuai dengan karakteristik kota atau wilayah dan juga karakteristik manusia yang ada di dalamnya. Adapun
Sumber data analisis non-fisik pada penelitian ini meliputi yang pertama sejarah desa. Adapun tahapan pada sejarah desa meliputi heuristik, kritik, dan analisa, interpretasi, dan historiografi. Selanjutnya yaitu sketsa kebun dan kalender musim. Pada sketsa kebun adalah teknik yang mengkaji berbagai aspek dari pengolahan kebun di wilayah tertentu. Informasi yang didapatkan dari sketsa kebun adalah pola tanaman, luas lahan, jenis tanaman, tata letak bangunan, dan pendapatan pemasaran yang digambarkan dalam bentuk sketsa. Selanjutnya, untuk kalender musim, data dan informasi kalender musim dapat diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan atau berdiskusi dengan masyarakat langsung. Selanjutnya, yaitu pemetaan wilayah dan transek desa. Untuk pemetaan wilayah dapat dilakukan secara sederhana dengan menggambarkan batas wilayah dan kelengkapan infrastruktur zona geografis yang ada. Selanjutnya yaitu ada transek. Untuk transek desa, data dan informasi yang diperoleh melalui perjalanan dan observasi menyusuri jalan-jalan dalam suatu wilayah perencanaan. Selanjutnya yaitu hubungan kelembagaan dan wawancara semi terstruktur. Terkait hubungan kelembagaan, teknik dalam pengumpulan data hubungan kelembagaan berupa wawancara, pengamatan, dan pendalaman dokumen-dokumen. Sedangkan untuk wawancara semi terstruktur dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali atau mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat menggambarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu analisis konflik. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui wawancara. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis mata pencaharian. Pada analisis mata pencaharian, sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Wawancara. Analisis fisik. Populasi. Populasi dalam desa Ambulu ini dilihat dari faktor kependudukan, migrasi penduduk, dan keluarga berencana. Yang pertama, faktor kependudukan terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada aspek jumlah penduduk. Berdasarkan tabel jumlah penduduk tahun 2023, desa Ambulu terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Keranjan, Dusun Sumberan, dan juga Dusun Lamongan. Di mana total jumlah penduduk dari 3 dusun tersebut yaitu berjumlah 16.072 jiwa. Aspek kedua yaitu aspek laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan tabel laju pertumbuhan penduduk desa Ambulu per tahun 2018 sampai 2023, desa Ambulu memiliki jumlah penduduk pada tahun 2018 berjumlah 14.517 jiwa dan pada tahun 2023 berjumlah 16.072 jiwa, yang jika diakumulasikan dalam persen, laju pertumbuhan penduduk per tahun 2018 sampai dengan 2023 berjumlah 0,02%. Selanjutnya, aspek proyeksi penduduk. Perhitungan proyeksi penduduk dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode aritmatika, metode geometrik, dan juga metode eksponensial. Dapat dilihat pada tabel yang tertera, perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dalam 20 tahun ke depan menggunakan 3 metode. Pada tabel pertama, merupakan perhitungan proyeksi penduduk menggunakan metode aritmatika, tabel kedua menggunakan metode geometrik, dan tabel ketiga menggunakan metode eksponensial. Aspek keempat yaitu aspek kelahiran dan kematian penduduk. Dapat dilihat pada tabel kelahiran dan kematian penduduk desa Ambulu pada bulan April 2023. Dari ketiga dusun yang ada di desa Ambulu, kelahiran bertotal 0 dan juga kematian bertotal 1 jiwa. Faktor kedua, kebijakan migrasi. Pada desa Ambulu mengalami kegiatan migrasi baik kedatangan maupun perpindahan penduduk. Berikut adalah tabel migrasi pada desa Ambulu. Pada Dusun Keranjan mengalami 4 perpindahan penduduk dan 2 kedatangan penduduk. Pada Dusun Sumberan mengalami 1 perpindahan penduduk dan 3 kedatangan penduduk. Dan yang terakhir pada Dusun Lamongan tidak mengalami perpindahan maupun kedatangan penduduk. Sehingga total keseluruhan perpindahan dan kedatangan penduduk pada desa Ambulu berjumlah 5 perpindahan penduduk dan juga 5 kedatangan penduduk. Faktor keluarga berencana.
Di Desa Ambulu terdapat penyuluhan serta program keluarga berencana. Yang pertama, program keluarga berencana atau KB di Desa Ambulu meliputi pelayanan kontrasepsi, konseling KB, advokasi KB, dan kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintahan desa, puskesmas, BKKBN, dan juga PKK. Yang kedua, kegiatan memberikan informasi, edukasi, dan komunikasi tentang manfaat, tujuan, dan cara-cara KB kepada masyarakat pada usia subur. Yang ketiga, sosialisasi memberi penyuluhan, mengorganisir, dan mendinamisir kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kependudukan, dan KB di Desa Ambulu yang menjadi wilayah binaannya. Pola permukiman. Desa Ambulu memiliki pola permukiman yang berkembang mengikuti pola jalan yang ada. Pada pusat Desa Ambulu, permukiman yang berkembang mengikuti pola jalan dan lebih padat daripada wilayah desa lainnya. Kepadatan permukiman ini terjadi karena pola permukiman tersebut mengikuti status pelayanan jalan yang ada. Dapat dilihat pada peta pola permukiman, kepadatan cenderung terjadi pada jalan kolektor primer. Selanjutnya, pola permukiman dengan kepadatan yang lebih rendah dapat dilihat berdasarkan status pelayanan jalan yang ada di bawahnya. Dengan kata lain, pola permukiman yang terjadi pada Desa Ambulu ini dapat dikategorikan sebagai pola permukiman linier. Lokasi dan batas wilayah penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di lokasi penelitian, pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu yang ditandai dengan adanya bendungan sungai. Di sebelah barat, Desa Ambulu berbatasan dengan Desa Kasilir, Kecamatan Wuluhan, yang ditandai dengan adanya jembatan dan juga sungai. Kemudian pada deliniasi sebelah selatan, Desa Ambulu berbatasan langsung dengan Desa Andungsari yang masih masuk ke dalam deliniasi Kecamatan Ambulu, dan di sebelah timur Desa Ambulu berbatasan langsung dengan Desa Pontang, Kecamatan Ambulu. Menurut data BPS Kecamatan Ambulu dalam angka, kondisi tanah dan jenis tanah yang dimiliki oleh Desa Ambulu ialah jenis tanah aluvial coklat, yang mana jenis tanah ini adalah jenis tanah yang subur dan mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan dalam sektor pertanian. Selanjutnya dari segi klimatologi, Desa Ambulu mempunyai iklim tropis dengan suhu rata-rata pada kisaran 23 hingga 31 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu normal yang mana di dalamnya dapat berpotensi pada berjalannya aktivitas manusia secara normal. Kemudian pada kondisi hidrologi, masyarakat Desa Ambulu menggunakan sumur bor untuk mencukupi kebutuhan airnya, di mana kondisi air lewat sumur bor yang didapat oleh masyarakat Ambulu mempunyai kualitas yang cukup baik, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan sumur bor ketimbang PDAM. Dan yang terakhir ialah jenis vegetasi yang ada di koridor Desa Ambulu. Di antaranya ialah pohon mahoni, pohon jati, pohon bambu, pohon pisang, pohon bintaro, dan pohon johar yang tersebar di seluruh ruang lingkup deliniasi. Selanjutnya ialah aspek sanitasi. Pada aspek sanitasi, yang pertama ialah kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Ambulu telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sumur bor yang tersebar di rumah-rumah dan masyarakat Desa Ambulu tidak menggunakan PDAM. Kemudian, pada jaringan persampahan, terdapat tempat sampah rumah tangga, serta terdapat TPS pada beberapa titik di Desa Ambulu. Ini menjadikan jaringan persampahan yang ada telah terorganisir dengan baik. Sayangnya, beberapa warga dan beberapa oknum masih tidak menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga beberapa dari mereka masih membuang sampah di tempat-tempat seperti sumber air. Kemudian, pada aspek kesehatan sendiri, masyarakat Desa Ambulu tergolong sebagai masyarakat yang sehat. Hanya saja, pada laporan wawancara yang dilakukan kepada warga, pernah dikatakan bahwasanya Desa Ambulu, tepatnya di pusat perkotaannya yang berada di sekitar alun-alun, sempat terjangkit wabah COVID
pada tahun 2020 yang menyebabkan banyaknya jumlah kematian pada waktu itu. Penggunaan lahan di Desa Ambulu berdasarkan hasil survei kondisi existing Desa Ambulu ditemukan adanya penggunaan lahan berupa lahan pertanian, lahan permukiman, lahan perkebunan, lahan perdagangan dan jasa, dan ruang terbuka hijau. Dengan luas masing-masing, lahan pertanian sebesar 261,072 hektar, permukiman sebesar 206,005 hektar, perkebunan sebesar 113,77 hektar, perdagangan dan jasa sebesar 63,61 hektar, dan juga lahan ruang terbuka hijau sebesar 2,67 hektar. Analisis pola linkage. Yang pertama yaitu linkage visual. Meliputi persebaran pohon. Berdasarkan hasil analisis, terdapat dua pola hubungan elemen linkage visual pada pola persebaran pohon, yaitu pola koridor dan irama. Pola koridor terbentuk oleh dua deretan massa pohon yang tumbuh pada kiri dan kanan jalan, sedangkan pola irama berupa massa pohon yang bervariasi dalam ruang-ruang hijau. Kemudian yang kedua yaitu ada linkage visual jalan. Berdasarkan hasil analisis, elemen linkage visual yang terbentuk pada jalan yang ada di Desa Ambulu yaitu pola garis yang ditunjukkan dengan dibatasinya jalan oleh massa bangunan yang berada pada sisi kiri dan sisi kanan jalan dan hanya membentuk satu massa jalan yang terlihat. Yang terakhir yaitu ada linkage visual pedestrian. Berdasarkan hasil analisis, elemen linkage visual pedestrian pada Desa Ambulu memiliki pola penghubung berbentuk koridor, di mana terdapat dua deretan massa pedestrian yang berada di sisi kiri dan sisi kanan jalan yang dibatasi oleh ruang berupa jalan. Analisis pola linkage yang kedua yaitu linkage struktural. Linkage struktural Desa Ambulu berdasarkan hierarki berfungsi untuk menggambarkan struktur desa. Berdasarkan hasil analisis, alun-alun Desa Ambulu merupakan pusat kegiatan masyarakat yang memiliki keterkaitan hubungan yang tinggi antara tempat satu dengan tempat yang lain, yang dihubungkan dengan adanya Jalan Raya Sudirman. Analisis pola linkage yang terakhir yaitu linkage kolektif. Bentuk elemen linkage kolektif yang terdapat di Desa Ambulu termasuk dalam elemen group form, yaitu susunan blok massa bangunan yang terlihat beragam menjadi satu kesatuan yang lebih besar dengan mengakumulasi tambahan struktur ruang terbuka di dalamnya. Berdasarkan kondisi existing di Desa Ambulu, terlihat setiap bangunan perdagangan dan jasa memiliki komposisi dan massa bangunan yang sama dan berada pada koridor jalan yang sama. Selain itu, bangunan dengan fungsi pemukiman juga telah berkumpul menjadi sebuah blok-blok permukiman pada wilayah-wilayah yang mayoritas berada di bagian tepi Desa Ambulu. Pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Pelayanan dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pelayanan sosial yang terdiri dari fasilitas pendidikan. Pada Desa Ambulu, fasilitas pendidikan sudah tergolong tercukupi dilihat dari radius jangkauannya. Yang kedua ada fasilitas peribadatan yang terdiri dari masjid, musola, dan gereja. Untuk fasilitas peribadatan pada Desa Ambulu diperlukannya pengembangan dan pengadaan untuk musola agar mencukupi skala pelayanan Desa Ambulu. Yang ketiga ada fasilitas kesehatan yang sangat tercukupi terutama pada terdapatnya puskesmas pada Desa Ambulu. Yang terakhir ada fasilitas RTH yang terdiri dari lapangan, taman, dan pemakaman. Analisis non-fisik yang kedua adalah sketsa kebun. Tujuan dalam menggunakan metode sketsa kebun adalah untuk mengkaji keadaan kebun seperti pola tanaman maupun jenis tanaman yang digambarkan dalam bentuk sketsa. Berdasarkan gambar sketsa kebun, dapat diketahui bahwa komoditas paling umum di kebun Desa Ambulu adalah tanaman jagung, di mana tanaman jagung juga merupakan salah satu komoditas unggulan di Desa Ambulu. Kemudian untuk kepemilikan lahan, beberapa petani umumnya menyewa kepada pemilik lahan untuk digarap dan diolah, dengan jangka waktu periode sewanya yaitu dalam waktu 1 tahun dan dimulai pada awal musim tanam padi.
Selain itu, komoditas hasil panen pertanian ini dijual dan diekspor melalui tengkulak dan pengepul yang lokasinya berada di sekitar Desa Ambulu, seperti Desa Karanganyar, Desa Kemuning, dan lain-lain. Kemudian untuk metode pemasaran, biasanya para tengkulak dan pengepul mendatangi penjual di setiap rumah setelah musim panen tiba. Analisis non-fisik berikutnya adalah kalender musim. Kalender musim Desa Ambulu ini menggambarkan pola kegiatan masyarakat petani setiap bulan selama 1 tahun berdasarkan beberapa aspek, seperti musim, angin, pengolahan lahan dan pemupukan atau penambahan nutrisi, pola tanam, dan pemasaran hasil pertanian. Seperti yang terlihat pada kalender musim Desa Ambulu, bahwasannya musim penghujan di Desa Ambulu terjadi sekitar bulan November hingga bulan Februari, di mana kegiatan pengolahan lahan dan pemupukan dilakukan pada bulan Desember dan Januari. Sedangkan untuk tanaman yang diusahakan di Desa Ambulu ini adalah padi, jagung, tembakau, dan cabai. Untuk tanaman padi sendiri biasanya ditanam saat musim penghujan yaitu pada bulan Desember dan dipanen saat bulan Maret. Kemudian untuk tanaman jagung ditanam menjelang musim kemarau yaitu pada bulan April dan panen sekitar bulan Juni dan Juli. Kemudian dilanjutkan untuk penanaman tembakau dan cabai pada bulan Juli. Pada bulan Agustus dan September dilakukan penambahan nutrisi. Untuk tembakau panen di sekitar bulan November hingga Desember, sedangkan cabai panen pada bulan Oktober. Kalender musim Desa Ambulu menunjukkan bahwa pemasaran hasil pertanian tertinggi adalah saat panen tanaman jagung di bulan Juni dan Juli dengan harga sekitar Rp55.000 per kilogram. Kemudian untuk harga pemasaran panen padi pada bulan Maret relatif rendah, serta harga pemasaran panen cabai dan tembakau relatif sedang. Pemasaran hasil pertanian dilakukan dengan mendistribusikan hasil pertanian dari petani ke pengepul dan untuk pemasaran tanaman tembakau juga diekspor ke luar negeri. Selanjutnya, untuk permasalahan yang dihadapi petani setempat jika dikaitkan dengan kalender musim adalah faktor iklim yang dapat berpengaruh pada keberhasilan panen. Pengaruh iklim ini terjadi secara langsung terhadap tanaman di Desa Ambulu, yaitu kondisi cuaca dan angin. Berdasarkan kalender musim, angin yang cukup kencang terjadi pada bulan Mei, Agustus, September, dan Desember. Selain itu, musim pancaroba yang terjadi pada bulan Maret dan Agustus hingga Oktober membuat lahan pertanian juga berpotensi mengalami kerusakan akibat cuaca maupun diserang hama tanaman. Salah satu tanaman yang sering gagal panen akibat faktor cuaca adalah tembakau. Kemudian untuk permasalahan hama masih dapat diantisipasi melalui pemberian pupuk dan obat. Di sisi lain, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat petani Desa Ambulu, harga pupuk masih tergolong mahal, sehingga dilakukan alternatif lain dengan cara melarutkan pupuk yang kemudian disiram ke tanaman sebagai upaya penghematan. Selanjutnya adalah pemetaan desa. Pemetaan yang dilakukan di sini adalah dengan menampilkan potensi sektor yang dapat dikembangkan, yaitu seperti sektor pertanian berupa tanaman seperti padi, jagung, tembakau, melon, kubis, dan berbagai tanaman palawija. Permasalahan yang timbul yaitu pada distribusi masih dijual secara mentahan tanpa adanya pengolahan. Selanjutnya, sektor pertanian yang kedua adalah berupa industri batik. Pada industri batik tersebut bernama Haryani Batik yang berlokasi di Dusun Langon, Desa Ambulu. Dengan teknik produksi seperti batik tulis, batik cap, dan batik printing, yang juga memiliki motif yang menjadi daya tarik dan mencirikan ciri khas Kabupaten Jember, yaitu motif daun tembakau dan juga kopi. Namun, pendistribusian hasil produksi masih terbatas. Selanjutnya adalah transek desa. Transek desa sendiri adalah gambaran penampang atau irisan suatu wilayah tertentu dalam lingkup desa yang memberikan petunjuk tentang keragaman agroekosistem suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis, Desa Ambulu terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Langon, dan Dusun Sumberan. Guna lahan di Desa Ambulu sendiri terdiri dari pemukiman, pertanian, perdagangan dan jasa, pemakaman, dan bukit. Topografi pada ketiga dusun di Desa Ambulu bervariasi dari datar hingga berbukit. Sumber air pada Desa Ambulu berasal dari sumur galian. Jenis tanahnya adalah tanah aluvial dan komoditas pada Desa Ambulu terdiri dari jagung, tembakau, cabai merah, cabai rawit, ketela pohon, jeruk nipis, kacang panjang,
melon, kubis, dan padi. Desa Ambulu memiliki beragam potensi, di antaranya pemukiman yang berpotensi untuk menjadi bangkitan bagi kegiatan perekonomian, kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi untuk menjadi penunjang pemasaran komoditas pertanian dan meningkatkan pendapatan desa, dan juga kawasan pertanian yang berpotensi untuk menjadi sektor unggulan desa, serta potensi-potensi lainnya. Akan tetapi, Desa Ambulu juga memiliki berbagai permasalahan, antara lain, 1. Padatnya penduduk yang menimbulkan adanya kawasan kumuh. 2. Persampahan dan limbah masih belum dikendalikan secara optimal. Dan yang ketiga, sulitnya masyarakat dalam melakukan pemasaran produk hasil pertanian. Dan yang keempat, hasil panen kurang maksimal dan juga harga pasca panen kurang stabil, serta minat generasi muda untuk menjadi petani sangat berkurang. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Ambulu. Yang pertama yaitu petani hanya bekerja ketika musim tembakau. Hal ini membuat ketergantungan buruh ladang terhadap kebutuhan pemilik ladang. Akibatnya, penghasilan petani menjadi berkurang dan membuat minat petani menjadi berkurang pula. Yang selanjutnya, permasalahan pupuk mahal dan sulit didapat. Hal ini membuat hasil panen menjadi kurang maksimal, ditambah dengan harga pasca panen yang tidak stabil. Hal ini juga membuat penghasilan petani menjadi berkurang dan menurunkan minat bertani. Yang selanjutnya, produk dari pertanian sulit untuk dipasarkan. Yang selanjutnya ada permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan menimbulkan kawasan kumuh. Kawasan kumuh disebabkan oleh persampahan dan limbah yang masih belum dikendalikan secara optimal. Hal ini terjadi di RT 12, 13, 14 dekat dengan limbah sampah sehingga membuat air di sekitarnya menjadi tercemar, sehingga membuat ancaman gangguan kesehatan. Selanjutnya ada permasalahan infrastruktur yang kurang memadai, yaitu penataan makam yang belum teratur, dan juga terdapat infrastruktur jalan yang kurang memadai, yang membuat rawan kecelakaan. Pada analisis mata pencarian, kita dapat melihat pemetaan jumlah dari tiap mata pencarian yang tersedia pada visualisasi diagram pie. Pada diagram tersebut menunjukkan persentase tiap mata pencarian. Dimulai dari petani, yaitu menunjukkan angka 8,2%, wira swasta 48,4%, buruh tani 1,2%, pedagang 4,2%, PNS 2,3%, pengurus rumah tangga 22,8%, dan lainnya 8,6% dari keseluruhan jumlah penduduk Desa Ambulu. Selanjutnya, pendapatan rata-rata penduduk Desa Ambulu berkisar antara 1 juta hingga 2 juta per bulan. Secara umum, harga jual barang dan jasa di Desa Ambulu cenderung murah. Pendapatan yang diperoleh dari satu pekerjaan saja dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan secara keseluruhan, sehingga banyak penduduk yang memiliki lebih dari satu pekerjaan sehingga dapat menambah dari pendapatan tersebut.